Selamat malam Pak Dona dan CPV, thank you banyak nih sudah mau sharing-sharing lagi bersama kita di Investor Academy Indonesia. Kita merasa beruntung sekali nih ya bisa ketemu langsung Pak Dona lagi sama CPV. Terutama ini janjinya kita, terus saya sendiri pribadi ngejanjikan bahwa nanti akan ada bocoran nih insight emiten, salah satu emiten yang menarik. Ini tentang consumer related nih Pak. Ya, saya nanti mungkin Pak Donald bisa bantu ungkapkan ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu ngobrolin dulu, kita terbalik dulu sekarang, bukan Pak Donald dulu, mungkin ke CPV dulu nih. Secara historis pergerakan sahamnya gimana, Ci? Kira-kira? Sahamnya sekarang lagi jadi putri tidur. Putri tidur. Nunggu pangeran datang. Berarti nunggu trigger ya. Nunggu trigger ya, oke. Ya. Jadi murah sebenarnya ya, oke. Ya. Ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ci. Segedenya. Ya. Nih sahamnya. Oke. Pernah ini dari tahun 2012 gambarnya sampai 2020, berarti 8 tahun. Dia pernah mencapai level tertinggi di harga 7 ribuan. Sekarang ada di area 700-800. Lagi tidur panjang sekali. Waduh, luar biasa ya ini ya. Kalau misalkan bisa bangun ini akan luar biasa ya. Bisa jadi mungkin potensinya sampai ke 7.000 Ci ya. Nunggu pangeran dulu nih, nunggu pangeran. Pak bisa jadi NKP nggak nih Pak? Bisa lah ya, 10 kali lipat ya. 10 kali lipat ya. Amin, didoakan. Cuman ya. Ini resikonya satu, nggak liquid. Nggak liquid ya, hati-hati ya. Oke, sip. Ya menarik nih sahamnya nih, udah murah saat ini kondisinya. Terus dicek juga kalau nggak salah PBV-nya Pak murah sekali ya Pak ya dibanding dengan emiten sejenis ya Pak? Murah ya, murah, masih di bawah 1. Masih di bawah 1 ya, oke. Nah ini menarik sekali nih Pak. Boleh diceritakan dulu Pak, kira-kira dasarnya untuk ngambil emiten ini gimana nih Pak Donald? Ya ini kan kita kalau lihat Indonesia itu kan negara consumer ya. Consumer, jadi emang kebanyakan rakyat kita itu mengkonsumsi barang gitu ya. Sehingga barang-barang yang termasuk consumer itu akan bisa membuat perusahaan itu bertumbuh dan berkembang. Dan sebenarnya emang di mana-mana ya, bukan cuma Indonesia, di luar negeri gitu ya, bahwa perusahaan-perusahaan consumer ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa membuat pemegang sahamnya itu sejahtera seiring dengan kenaikan perusahaannya, harga sahamnya naik, dividennya naik. Jadi emang kayak kemarin aja kita dengar Pak Sandiaga Uno kan sebenarnya mengincar saham-saham consumer goods selain teknologi gitu ya. Saya juga pernah dengar dari managing directornya Jarum, grup Jarum untuk investment, itu mereka emang selalu mengincar consumer goods. Misalnya mereka masuk ke pertama dari rokok gitu ya, terus masuk ke banking, mereka anggap banking itu sebagai consumer ya, barang-barang retail gitu ya, consumer, berbasis consumer, dan banyak perusahaan yang lain yang berbasiskan consumer goods itu. Karena mereka percaya dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan consumer yang bagus, itu akan bisa memberikan kesejahteraan yang maksimal buat para pemegang sahamnya. Karena Indonesia kan emang karakteristik negara atau penduduknya seperti itu. Oh, jadi ini bocorannya ini related dengan customer ya Pak ya? Iya, jadi kita kebutuhan sehari-hari mungkin ya, bisa jadi ya. Karena kan zaman COVID ini kan yang dulu kita rasa tidak mungkin, sekarang ini mungkin gitu kan. Kalau dulu kita sebelum COVID, kita pikir barang-barang consumer itu sudah pada mahal. Misalnya Unilever gitu ya, Mayora, atau Sido itu sudah pada mahal gitu ya, Ultra Jaya pun sudah mulai naik. Jadi alangkah beruntungnya kalau kita bisa mendapatkan saham consumer yang pemilik sahamnya itu GCG-nya terkenal baik dan murah. Itu kayak menemukan harta karun gitu kan. Wah, luar biasa. Kapan lagi nih ditawarkan kita bisa seperti itu gitu. Ini makin penasaran saya Pak, ini emitennya apa ya? Kira-kira ya. Atau sampai nanti ending videonya nggak disebut emitennya Pak. Ya, biar mencari ya kan. 4 huruf Pak. 4 huruf ya. Oke. Nah ini makin penasaran sendiri. Ini Pak, kalau track recordnya perusahaan ini kira-kira seperti apa nih Pak? Yang dari Pak Donald nih Pak kira-kira? Ya emang sebenarnya kan kita senang kalau mencari value investing itu kan senang mencari perusahaan yang dianggap publik itu bermasalah. Tapi mungkin publik itu tidak melihat secara dalam gitu ya, hanya melihat berita di luar sana
bahwa yang namanya retail itu banyak terganggu. Apalagi kemarin kita dengar supermarket gitu kan banyak yang tutup, rugi, ya kan? Karena mungkin tidak laku, sudah kalah bersaing sekarang ini. Padahal sebenarnya itu kejadian yang sudah terjadi bertahun-tahun dan perusahaan juga sudah mulai berinovasi ya, mulai melakukan berbagai perubahan dari segi konsep tokonya, dan yang paling utama juga kita sebenarnya sadar bahwa perusahaan ini ternyata punya dua lini bisnis yang bertumbuh pesat, ya kan? Jadi ada satu lini bisnis yang terkait dengan kosmetik, obat yang ada di mall gitu ya. Itu pertumbuhannya luar biasa, jumlahnya udah ribuan atau puluhan ribu kalau tidak salah gitu ya. Dan ada satu toko furniture yang sangat terkenal di dunia gitu kan. Jangan-jangan apa nih ya? Jangan-jangan apa ya? Kayaknya udah pada penasaran nih Pak, kira-kira nih Pak, apa ya Pak nama emitennya nih Pak? Bisa dibocorin nggak nih sama Pak Donald nih Pak? S Hardware kayaknya. Oh, S Hardware ya Pak? Oh bukan. Pada borong S tadi Pak. Jadi kompetitornya S Hardware. Jadi kalau S Hardware itu kan ada beberapa level toko dia gitu ya. Tapi dia emang konsepnya banyak cabang di toko-toko, banyak cabang di berbagai kota. Nah ini dia sekarang emiten ini mulai berusaha untuk menambah cabangnya. Yang dulu cuma 1, mudah-mudahan awal tahun depan tuh bisa 4. Itu yang pertama gitu ya. Jadi satu toko aja sudah bisa memberikan kontribusi revenue dan profit yang bagus gitu ya. Di samping bisnis yang lainnya, termasuk bisnis tadi supermarket, sudah mulai berbenah dan mulai bertumbuh, dan bisnis kosmetik gitu ya yang ada di mall-mall itu mulai bertumbuh gitu ya. Nah apalagi bisnis furniture ini yang tahun depan tuh harusnya sudah ada 4. Satu aja udah memberikan keuntungan yang bagus gitu ya, revenue yang sangat baik, sehingga karena pertumbuhannya sangat baik, yang dulunya pimpinan di toko furniture-nya itu sekarang menggantikan pimpinan yang lama sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Dan perusahaan furniture-nya ini akan berusaha untuk membuat konsep tokonya itu dengan skala yang lebih kecil, karena sekarang besar sekali gitu ya. Dengan skala yang lebih kecil mirip seperti S Hardware. Jadi kan kita kebayang nih kalau mama satu toko aja hasilnya bagus, apalagi kalau biasa sampai ratusan, puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan lah. Kira-kira dalam waktu 5 tahun ke depan luar biasa ya. Itu bisa terjadi gitu ya pertanyaannya. Jadi kita bisa jadi mengulang kejayaan dulu harganya Pak ya. Mudah-mudahan bisa jadi 7.000 lagi nih Pak ya. Bisa lebih karena bisa lebih. Karena yang dulu itu kan hanya mengandalkan yang dari supermarketnya itu kan. Iya betul. Sekarang nambah lagi malahan ya Pak ya. Kan dia sudah ada 3 lini bisnis, yang supermarket, kosmetik sama furniture. Oke, Pak bocorin dong. Ini salah satu jangka panjang gitu ya. Iya. Bocorin dong, ini disclaimer on ya teman-teman ya, disclaimer on. Tapi mesti napas panjang ini ya Pak. Napas panjang ini, jangan liatin layar tiap hari ini kalau. Jangan nonton running thread-nya. Pasti ada gregetnya nih. Tapi tungguin ya, mungkin 2-3 tahun kita akan lihat buahnya lah, 2 tahun lah. Mungkin. Tunggu pangeran Pak. Nunggu pangeran datang ya. Iya, putri tidurnya bangun. Oke Pak, ini udah nunggu bocorannya nih Pak. The next S Hardware ya. The next S Hardware, oke. Aces ya, Aces. S Hardware ini PBB-nya sekarang bisa sampai ke berapa ya? 5 sampai bahkan sempat ke 8 ya kalau nggak salah ya Pak ya? Berapa ya? Saya nggak ngikutin, kalau mahal-mahal gitu saya nggak tertarik melihatnya. Oke. Mama kan cari yang barang murah diskon. Iya. Coba kita lihat di Stockbit ya. Di Stockbit dia emang sudah tinggi sekali itu. Tapi emang perusahaan sangat baik sih. Perusahaan sangat baik, yang manajemennya juga bagus sekali gitu ya, terus bertumbuh. Apalagi harusnya COVID ini mereka, saya nggak ngikutin sih, harusnya sih mereka tidak terlalu terpengaruh ya, karena penjualan furniture itu harusnya naik. Ya kebutuhan, soalnya pada di rumah semua ya Pak ya. Nah banyak yang renovasi rumah.
banyak yang beli rak buku kayak Andre kan untuk kebutuhan rak buku. Saya tuh yang 3 di belakang tuh beli itu dari S Hardware. Saya belinya dari yang sono, Pak. Oh, Boleh sebut merek, biar ini ya, biar penjualannya menaik ya. Nah, betul, Pak. Megang saham Ya, harus berbelanja di toko. Kalau di RTI sih PBV-nya 5,2 sih Pak. Tuh 5,2. Wah, luar Kalau biasa di S1 sini ya, S Hardware di ini ya, di RTI. 5,2 berarti kalau kita sama kayak S Hardware aja mungkin bahkan lebih gitu ya. Ini kita karena kan barang-barang dia lebih premium gitu ya, artinya margin dia lebih besar. Artinya harusnya pernya dia bisa lebih. PR-nya 36 Pak. 36 gila ya. Ini lagi zamannya resesi, Pak, dihargai segitu. Iya, harga resesi nih. Nanti kalau harga bullish Kalau S Hardware ada toko online-nya nggak ya Pak? Ada. baru Ada. mau masuk Rupa-rupa ya. ya. Ya bisa 5 kali lipat lah minimal ya. Minimal ya. Ada, Ya ini PBV-nya 1 kan. Iya, bisa kali 5 ya, Pak ya. Berarti Kali bisa 5. Kalau zaman bullish apalagi dia tokonya nanti yang furniturnya udah buka 3 yang baru buka awal tahun depan sehingga kontribusi ke laporan keuangan 2021. Nah, itu harusnya sih legit ya. legit ya. Oke, Pak, ini udah pada nungguin nih, Pak. Emitennya apa nih? Mungkin toko furniture dulu sebutin apa nih, Pak? Toko furniture Iya, IKEA. Oh, IKEA. Oke. Nah, ini Pak, Swedish meatball, bakso. Baksonya ada kali ya nanti di toko yang kecil juga. Oke. Nah, itu. Kenapa menarik IKEA sih, Pak? Menurut Bapak kenapa menarik ke IKEA, Pak? Itu kan terbukti kalau kita Peter Lynch, ya kan Peter Lynch itu kan kita lihat bisnis itu dia carinya bisnis-bisnis yang berkembang. Nah, IKEA ini sudah masuk semua kriteria Peter Lynch gitu ya. Berkembang, pembeli senang sekali berbelanja ke sana. Bahkan waktu zaman Covid itu penuh banget ya, puncak-puncaknya Covid. Saya ingat tuh bulan Juni apa ya? Bulan Juli itu ada yang rekam ramai banget di IKEA gitu ya, orang berbelanja. Jadi orang senang tuh, bahkan seluruh dunia sebenarnya. Tapi kemudian permasalahannya bagaimana dia bisa scale up, ya kan? Nah, dia buka yang pertama di di Serpong. Bandung sekali, Pak. Di Serpong, terus dia buka di Alam Sutra. Alam Sutranya juga laris manis gitu. Jadi harusnya pada saat nanti dia buka di Jakarta Timur di Green Garden gitu ya. JGC ya, Jakarta Green City. Green City ya. Terus sama di Kota Jakarta Baru, Garden City. apa namanya? Kota Baru Parayangan. Ya, Kota Baru. Ya kan? Di Bandung kan? Bandung. Jadi ada 4 cabangnya, harusnya sih animo masyarakat akan sama, mungkin malah melebihi karena misalnya orang-orang Bandung yang biasanya belanja ke Serpong ini sudah bisa ke KBP, ya kan? Betul. Secara jarak kita bisa lebih sering ke sana, lebih meningkat lah secara transaksi penjualannya ya. Amin. Dan Guardian juga meningkat tajam, toko kosmetik dan kosmetiknya Guardian ya. Kalau kayak di luar vitamin ya, kayak vitamin gitu ya. Vitamin ya macam-macam lah ya sebenarnya, selain kosmetik ada juga air minum macam-macam. Kalau di Guardian di Singapura di mana-mana tuh rame ya, Pak ya? Rame banget ya. Ya, di Indonesia pun rame gitu ya. Indonesia pun rame, jadi udah sangat terbukti lah konsepnya. Oke. Termasuk supermarket Hero ya kan? Hero. Jadi ya? Oke, jadi emitennya ini apa, Pak? Iya tadi itu ya Hero. Oh, Hero. Oke. Ini 4 hurufnya Hero ya. Hero. Jadi disclaimer on ya buat teman-teman nih. Udah dibuka-buka nih ya. Jadi Hero ini kenapa Pak? Maksudnya Bapak sendiri ngambil sekarang, padahal kan kalau lihat dari grafik, dari chart gitu ya. Ya pertama itu tadi kan bahwa sebenarnya saya kan mencari yang namanya value growth ya, bahasa kita value growth ya kan. Jadi perusahaan-perusahaannya tertekan itu masuk ke kategori value, tapi kemudian prospeknya akan mendorong dia bahwa ini akan menjadi titik terendah dia gitu ya.
untuk kemudian dia akan melejit menjadi growing stocks, sama seperti startup. Ya pada saat kita beli ini start langsung up, mudah-mudahan tahun depan dia up ya kan. Jadi kalau bisa langsung beli langsung naik Pak. kalau bisa langsung beli langsung up. Bisa sih kalau kita beli 1 triliun itu langsung. HK terus ya Pak. Oke. Enggak ini 100 juta kayaknya langsung naik sih Pak. Slotnya sedikit soalnya. Sedikit ya. Emang nggak liquid. Tapi emang ininya pemiliknya adalah Jardine ya. Sebagai Jardine ini apa nih Pak? Jardine Pak? Pemilik utama Astra Internasional yang Astra ya. Sudah terbukti manajemennya bagus, jujur, kompeten di bisnis gitu ya. Tidak macam-macam lah, nggak neko-neko, emang fokusnya ke bisnis. Jaringannya juga luas gitu ya, pendanaan kuat, sangat kuat di consumer goods. Mereka punya expertise di situ ya. Jadi mudah-mudahan apakah ini jadi the next mesin uangnya Jardine di Indonesia gitu ya. Misalnya dan kalau kita ya Pak ya? Dan kita ya. Oke, amin. Tapi harus sabar, ini jangka panjang ya. Iya, nggak bisa sekarang ya Pak ya. Oke, thank you banyak. Thank you banyak nih atas insight-insightnya Pak Donald, karena waktu juga terbatas. Kita kan habis ini mau live ya Pak ya. Jadi thank you banyak nih sudah meluangkan waktu untuk kasih bocoran untuk kali ini. Teman-teman ya, semoga teman-teman yang di Telegram bisa lebih bantu-bantu kita juga cari teman-teman biar dapat insight-insight berikutnya nih ya. Oke, thank you banyak Pak Donald dan GPV ya. Sampai jumpa. Ya, thank you. bye. Bye.